Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas bagaimana menggunakan Google Form untuk membuat soal, sekaligus nanti soalnya diimport dari beberapa dokumen, misalkan Word, Excel, kemudian PowerPoint. Di sini saya sudah menyiapkan 3 dokumen untuk bahan import soal ke Google Form. Satunya dari Excel, yang kedua dari PPT atau PowerPoint, yang ketiga dari dokumen Microsoft Office Word. Ini kita buka dulu dari Microsoft Excel-nya. Formatnya kalau dari Microsoft Excel seperti ini. Jadi ini adalah soalnya, kemudian ini jawaban A, jawaban B, C, D, E. Kalau di Microsoft Excel, kemudahannya adalah kita bisa langsung memberikan poin per soalnya. Jadi misalkan kita buatkan 10 soal, itu jika maksimal adalah 100 poin, maka satu soalnya ada 20 poin. Nah, di Excel ini kita langsung memberikan poinnya ada di sini. Ini ada 5 soal dan masing-masingnya poinnya 20. Jadi ketika siswa menjawab kelima soal itu dengan benar, maka nilainya adalah 100. Ini kita minimize dulu, kemudian kita lihat format soal dari Microsoft Word. Ini sudah saya siapkan. Jumlah soalnya sama, saya siapkan 5 soal di sini. Tapi bedanya kalau di Excel itu tidak dibagi per jawaban. Jadi ini adalah soalnya, kemudian ini jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D, dan jawaban E. Jadi tidak usah menggunakan penomoran soal. Jadi ketika kita beri 1 ataupun 2 itu tidak usah, karena nanti itu akan hilang. Dan berbeda dengan format soal yang ada di Excel. Ketika di Excel kita bisa langsung menginputkan poinnya dari persoalan. Ketika di Word kita belum menginputkan berapa poinnya soal itu, jadi tidak ada poinnya. Nanti kita masukkan poinnya ketika kita mengeditkan di Google Form. Ini kita minimize dulu, kemudian kita lihat format soal yang di PowerPoint. Jadi di PowerPoint ini soalnya dibagi per slide. Jika di sini ada 5 soal, jadi ada 5 slide. Jadi soal dan jawabannya itu ada di dalam satu slide. Ini soal pertama, soal kedua, soal ketiga, 4, dan 5. Kemudian bagaimana caranya kita menginputkan soal-soal yang sudah kita siapkan ini ke dalam Google Form? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah 3 dokumen soal yang sudah kita siapkan ini ke dalam dokumen Google. Jadi kita unggah ke misalkan Word menjadi dokumen yang ada di Google, kemudian yang Excel menjadi spreadsheet, kemudian yang PPT menjadi slide yang ada di dokumen Google. Caranya kita buka dulu dokumen Google-nya, kemudian kita langkah ke pertama spreadsheet, kita mulai, kita buat dokumen baru, kemudian pilih file, import data, ini kita upload, pilih dari file yang sudah kita siapkan soal Excel-nya, kemudian di open dan pilih import data. Ini sudah kita upload ke dalam Google Spreadsheet yang menjadi dokumen spreadsheet dalam Google. Kemudian jangan lupa diubah judulnya, misalkan contoh soal Excel. Ini kita simpan. Kemudian yang kedua, kita buka lagi dokumen Google-nya, kita unggah yang dokumen, kita buat baru, kita buka domain kita yang Word, kemudian ini
kita copy semuanya, kita taruh ke dalam wordnya, dipaste di sini. Kemudian kalau sudah dikasih judulnya ya, contoh soal Word. Kemudian sama yang ketiga adalah dokumen spreadsheetnya, dokumen slide-nya kita unggah juga. Kemudian pilih slide buat dokumen baru, kita import dokumen slide kita, import slide, kemudian upload folder banget kita, pilih soal yang PowerPoint yang sudah kita siapkan, kemudian kita pilih semuanya, import slide, kita importkan semuanya. Kemudian jangan lupa diberi judul lagi, contoh soal PPT. Oke, kemudian kalau sudah kita importkan semuanya, kita close dulu aja. Yang penting jangan lupa diberi judul di masing-masing dokumennya. Kemudian kita buka Google Form, kita buat form baru di sini. Misalkan kita mulai dari form Excel dulu ya, contoh soal Excel, kita importkan dari soal spreadsheet yang sudah kita importkan tadi. Caranya bagaimana? Kita perlu tambahan alat lagi. Alatnya kita cari di sini, klik lainnya ini, kemudian di add-on, kemudian kita cari form builder, kita pilih yang ini, kemudian klik install, lanjutkan. Konfirmasi alamat email dipilih saja, kemudian ini izinkan, klik selesai. Kemudian kita kembali ke soalnya, kita tutup aja ini. Jika add-on sudah berhasil kita install, maka di sini akan muncul seperti ini, pengayak. Nah, di sini ada form builder, kita klik start. Oke, jadi di sini kita bisa menginputkan soal dari 4 jenis dokumen, dari Google Sheet, dari Google Form, kemudian Google Doc, ataupun dari slide. Yang pertama kita pilih Google Sheet dulu. Nah, kemudian ini adalah tampilan file yang kita punya. Kita pilih yang ini yang sudah kita siapkan tadi, kemudian di select. Kemudian di bagian bawah akan ditanya bagian sheet mana yang kita perlukan untuk soal ini. Kita sheet pertama, jadi kemudian ini untuk kuis, kita pilih kuis. Kemudian di sini akan ditanya question at column, jadi pertanyaannya ada di kolom berapa, kita bisa pilih. Nah, di sini kita lihat dulu Google Sheet kita, pertanyaannya ada di kolom A di sini. Ini A ya. Jadi pertanyaannya kita cocokkan di kolom A. Kemudian deskripsinya kosong. Kemudian answer start at column. Jadi jawaban dimulai dari kolom berapa sampai kolom berapa. Jawabannya kita mulai dari kolom B, kemudian diakhiri dari kolom F. Kita isikan di sini sertaan pernah dari kolom B, kemudian berakhirnya di kolom F. Oke, begini. Terus kemudian di sini jawaban yang benar. Nah, ketika di Google Sheet kita bisa mengatur jawaban yang benar kita letakkan di mana. Misalkan di sini sudah saya siapkan jawaban yang benar itu ada di kolom B. Jadi kolom B ini semua berisi jawaban yang benar. Kita masukkan di sini pada kolom B. Kemudian poinnya
poinnya ada di kolom berapa. Poin ini ada di kolom G. Kita isikan poinnya ada di kolom G. Kita pilih G. Nah, kalau sudah kita get. Kemudian ini sudah masuk. Kemudian kalau sudah semuanya kita importkan. Import success. Kemudian kita tutup dulu. Kita cek, ya ini soalnya sudah masuk, dan kemudian ini jawaban yang benar sudah ada. Ini kita isikan, wajib diisi. Jika ini diaktifkan wajib diisi, maka siswa tidak akan bisa melanjutkan soal berikutnya kalau soal ini belum diisikan. Kita aktifkan semuanya. Kemudian soal yang sudah kita inputkan ini kita buat acak. Caranya bagaimana? Kita pilih ke lainnya ini. Kemudian kita ke pengaturnya. Kita ke pengaturan, kemudian presentasi. Kemudian di sini pilih acak urutan pertanyaan. Kalau sudah disimpan. Ini untuk mengacak pertanyaan. Kemudian kalau untuk mengacak jawaban, kita pilih yang ini ya. Di sini di bagian bawah jawaban, kemudian acak urutan opsi. Itu sama, nomor 2 juga itu acak urutan opsi sampai nomor ke 5. Kalau sudah semuanya, jadi sudah kita atur. Misalkan soalnya acak, kemudian jawabannya acak, jadi antar satu siswa dengan siswa lain tidak sama ketika mengerjakan. Kemudian poin totalnya itu ada 100, per soalnya itu poinnya 20. Kemudian jangan lupa judulnya kita kasih judulnya soal Excel contoh saja. Kemudian soal ini siap untuk dibagikan. Bagikannya klik kirim, kemudian ada link, kita perpendek. Nah, link ini yang kita bagikan ke siswa nantinya untuk mengerjakan soal tersebut. Seperti itulah cara menginputkan soal dari Google Spreadsheet ataupun Excel kita yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian yang kedua, cara menginputkan soal dari Google Dokumen ataupun dokumen Microsoft Word. Langkah pertamanya kita kembali ke beranda formulir, kemudian kita buat formulir baru. Kemudian ini kasih judul dulu ya, soal Word. Ini soal Word sama. Kemudian kita ke form builder lagi, kemudian start. Ini kita pilih dari Google Docs. Kita pilih dokumen tadi yang sudah kita siapkan. Langkahnya sama. Select. Kemudian kita lihat. Ini kok. Oh ya, ini salah ya. Oke, kita ulangi. Jadi saya lupa. Kita kembali ke dokumen Google-nya. Kita buka dulu. Formatnya salah. Kita pilih Google dokumennya. Di sini kita edit dulu format soalnya yang di sini. Nah, ini kita berikan numbering ya. Oke, kita berikan numbering seperti ini. Ini juga sama, kita berikan numbering. Untuk pilihannya saja ya. Kalau untuk soalnya tetap tidak bisa numbering, tapi untuk jawabannya kita kasih numbering. Jawabannya kita numbering semuanya. Bebas mau 1 atau 2 atau A, B, C bisa. Kemudian kita kembali ke Google Form-nya, kita inputkan lagi, pilih Google Doc. Kemudian akan tampil seperti tadi, pilihan filenya di mana. Kemudian kita pilih contoh soal Word, kemudian kita select.
sini. Oke, nah sudah masuk, ada 5 soal di sini. Jadi untuk soal itu tidak bisa diberikan numbering, cuman kalau untuk pilihannya kita wajib diberikan numbering. Oke, seperti itu. Jadi muncul 5 soal di sini, kemudian kita importkan. Oke, sukses. Kita tutup dulu. Soal sudah berhasil kita inputkan. Ini tampilannya dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian kalau di Word itu kita menginputkan jawabannya secara manual, beda dengan Excel. Jawaban ataupun poinnya sudah otomatis terinputkan, tetapi kalau di Word ini kita harus manual menginputkannya. Bagaimana caranya? Diklik soalnya ini, kemudian pilih kunci jawaban. Kita masukkan tadi poinnya 20, kemudian kita pilih jawaban yang benar, misalkan ini kita pilih, kemudian diselesai. Sama di nomor jawab begitu, pilih kunci jawaban, kemudian ini isikan 20, kemudian ini selesai. Kita lakukan hal yang sama sampai ke nomor ke-5. Kemudian sama langkahnya, kita berikan acak soalnya, presentasi, kemudian tampilan acak urutan pertanyaan, kemudian simpan. Jawabannya juga begitu, kita berikan acak urutan opsi sampai nomor ke-5. Ini berikan wajib isi. Oke, seperti itu langkahnya. Kalau semua sudah dipastikan selesai, kemudian tinggal kita bagikan ke siswanya. Selanjutnya adalah cara menginputkan soal dari dokumen slide ataupun PowerPoint yang sudah kita siapkan tadi. Kita kembali ke beranda formulir, kita buat formulir baru, kemudian ini kita kasih judul contoh soal PPT, sama dengan ini. Kemudian langkahnya sama, reform builder, kemudian start, kemudian akan muncul di sini. Tentunya kita pilih Google Slide di sini. Kemudian kita pilih dokumen soalnya, kita pilih contoh soal PPT, pilih, kemudian akan tampil seperti ini. Jadi di sini akan tampil 5 soal yang sudah kita inputkan tadi. Untuk catatan lagi, silakan di PPT-nya, di jawabannya ini dikasih numbering, tetapi soalnya jangan. Oke, seperti itu. Oke, ini sudah masuk, sudah berhasil kita import, sudah sukses. Kita tutup dulu. Ini kita hapus saja yang pertama. Nah, ini sudah masuk ya soalnya. Ini ada 5 soal di sini sampai bawah. Kemudian kita tentukan kunci jawabannya. Oke, kita belum jadikan kuis ya. Saya akan jadikan kuis dulu seperti ini. Setelan, kemudian kuis. Kita jadikan kuis supaya jawabannya muncul. Kemudian di presentasi, acak urutan pertanyaan, kemudian simpan. Oke, kemudian baru kita berikan kunci jawabannya. Ini kita beri 20 poinnya. Jawaban misalkan A, kemudian selesai. Nomor 2 juga sama seperti itu langkahnya, kunci jawaban, kemudian poinnya 20. Pilih jawaban yang benar, selesai. Nomor 3 juga begitu, sampai dengan nomor 5. Kalau sudah semuanya, silahkan dicek kembali. Jawaban sudah kita isikan. Kita kasih poin per soal 20, kemudian kunci jawabannya dipilih. Kalau sudah wajib diisi, dicentang, kemudian acak urutan opsi. Juga acak juga urutan soalnya. Di presentasi acak urutan soal.
Kemudian kalau sudah semuanya, soal siap kita bagikan ke siswa. Cukup sekian video kali ini. Itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.